Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Zulfa Safriyati dari kelompok 8 MPP Kualitatif MPIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teknik analisis data metode Miles dan Huberman. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan penelitiannya. Menurut para ahli, menurut Bogdan, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis bahan-bahan lain sehingga dapat mempermudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu menurut Miles dan Huberman, analisis data ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua yaitu penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah pemilihan data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data adalah membahas suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Ya, menurut Miles dan Huberman, menarik kesimpulan ini adalah penarikan kesimpulan yang hanya sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik analisis data model Spradley. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif model etnografi, yaitu model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural. Sedangkan Michel Burawoy mendefinisikan etnografi sebagai mempelajari orang di ruang dan waktu mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Penelitian etnografi adalah genre penelitian kualitatif yang dikembangkan dari metodologi antropologi. Penelitian ini menyelidiki masyarakat dan budaya dengan menguji manusia interpersonal, sosial, dan budaya dalam segala kerumitannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teoritis dalam model etnografi. Ada 2 landasan teori yang memberikan penjelasan tentang model etnografi, yaitu interaksi simbolik dan aliran fenomenologi, termasuk konstruksi sosial dan etnometodologi. Sadewo dalam Burhan Bungin bahwa pemikiran James P. Spradley dilandasi oleh teori interaksi simbolik. Jadi dalam teori ini, budaya dipandang sebagai sistem simbolik di mana makna tidak berada dalam benak manusia, tetapi simbol dan makna itu terbagi dalam benak manusia. Simbol dan makna itu terbagi dalam aktor sosial di antara, bukan di dalam, dan mereka adalah umum, tidak mempribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Tebal Firdaus, NIM 20619098. Di sini saya akan menjelaskan tahapan penelitian kualitatif model Spradley. Jadi dalam model ini tuh terdapat 12 tahapan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada menetapkan informan. Maksudnya ada 5 syarat minimal untuk memilih informan, yaitu enkulturasi penuh, artinya mengetahui budaya miliknya dengan baik, keterlibatan langsung, suasana budaya yang tidak dikenal, biasanya akan semakin menerima tindak budaya sebagaimana adanya, dia tidak akan basa-basi, kemudian memiliki waktu yang cukup dan non-analitis. Kemudian tahapannya kedua yaitu melakukan wawancara kepada informan.
Wawancara etnografis merupakan jenis peristiwa percakapan yang khusus. 3 unsur yang penting dalam wawancara etnografis adalah tujuan yang eksplisit, penjelasan, dan pertanyaan yang bersifat etnografis. Kemudian yang 3, membuat catatan etnografis. Sebuah catatan etnografis meliputi catatan lapangan, alat perekam gambar, artefak, dan benda lain yang mendokumentasikan suasana budaya dipelajarinya. Kemudian yang keempat, mengajukan pertanyaan deskriptif. Artinya, pertanyaan deskriptif mengambil keuntungan dari kekuatan bahasa untuk menafsirkan setting. Etnografer perlu untuk mengetahui paling tidak satu setting yang di dalamnya informan melakukan aktivitas rutinnya. Kemudian tahapan yang kelima, melakukan analisis wawancara etnografis. Analisis ini merupakan penyelidikan berbagai bagian sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh informan. Kemudian yang keenam, membuat analisis domain. Maksudnya, analisis ini dilakukan untuk mencari domain awal yang memfokuskan pada domain-domain yang merupakan nama-nama benda. Kemudian yang ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural yang merupakan tahap lanjut setelah mengidentifikasi domain. Kedelapan, membuat analisis taksonomi. Di dalam pembuatan ini ada beberapa pilihan, yaitu pilih sebuah domain analisis taksonomi, kemudian identifikasi kerangka substitusi yang tepat untuk analisis, kemudian cari subset di antara beberapa istilah tercakup, kemudian cari domain yang lebih besar, dan yang terakhir buatlah taksonomi sementara. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan kontras, di mana makna sebuah simbol diyakini dapat ditemukan dengan menemukan bagaimana sebuah simbol berbeda dari simbol-simbol yang lain. Kemudian yang ke-10, membuat analisis komponen. 11, menemukan tema-tema budaya. Dan yang terakhir, langkah yaitu menulis sebuah etnografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.